Suamiku menghadiahiku talak 3 di hari ulang tahunku yang ke-35 sambil tertawa bangga menggandeng selingkuhannya. Tapi dia tidak tahu, dalam 5 hari ke depan, senyum sinisnya itu akan menjadi air mata penyesalan terburuk. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagi itu, udara di rumah kami terasa dingin, seperti kulkas yang pintunya terbuka. Aku bangun tepat pukul 7, bukan karena alarm, tapi karena dorongan aneh di dada yang bilang, hari ini akan jadi hari yang panjang. Ini ulang tahunku yang ke-35, usia di mana seharusnya aku merasa mapan dan dicintai. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata itu bukan mata bahagia, tapi mata yang sabar menunggu babak terakhir sebuah drama usai. Aku mengenakan gaun biru sederhana yang elegan. Tidak perlu riasan tebal. Pesonaku, selama ini, terletak pada ketenangan yang tak terganggu. Aku tahu Davian tidak akan ingat, atau setidaknya, dia pura-pura lupa. Dalam 10 tahun pernikahan, 2 tahun terakhir ini adalah sandiwara sempurna. Dia hidup sesuka hati, menganggapku sebagai perabotan mahal yang menjaga rumahnya tetap rapi dan memastikan dia selalu punya alibi sosial yang bersih. Aku menghabiskan pagi dengan tenang, menyiapkan makan malam. Bukan untuk Davian, tentu saja, tapi untuk keluargaku dan keluarganya yang kuundang. Malam ini adalah acara keluarga besar, sebuah formalitas yang sangat kuperlukan untuk menjadikannya saksi. Aku menyajikan hidangan pembuka ke meja makan, lalu duduk di sofa, menyesap teh hijau. Aku hanya menunggu pukul 8 malam tiba, saat drama yang kupersiapkan akan dimulai. Satu persatu, tamu mulai berdatangan. Ibu Sofia, mertuaku, memelukku erat. Ia wanita baik, selalu mendoakan pernikahan kami, meski tahu betul ulah Davian. Selamat ulang tahun, Nak. Jangan pernah lelah menghadapi Davian. Ya, dia memang suka lupa diri. Bisiknya tulus. Aku membalas pelukan itu. Untuknya, pelukan itu tulus. Terima kasih, Bu. Tak apa, aku sudah terbiasa. Jawabku, nadaku lembut, penuh penerimaan, seolah aku adalah istri paling malaikat di dunia. Adik-adik Davian juga datang. Mereka memberiku kado dan mengeluh tentang kelakuan kakak mereka yang kian hari kian sombong. Mereka kasihan melihatku diperlakukan begini. Rasa kasihan itu adalah satu-satunya hal yang tak kusuka. Aku benci dikasihani. Tapi untuk saat ini, aku harus menerimanya demi keutuhan skenarioku. Aku tersenyum pada mereka. Senyum yang menyimpan misteri. Sudahlah, jangan khawatir. Malam ini akan jadi malam yang menarik. Bisikku, menyimpan janji pembalasan yang dingin. Pukul 8 malam, semua orang sudah duduk di meja makan, kecuali satu orang. Davian. Keheningan mulai menusuk, dan semua mata bergantian menatapku. Aku pura-pura tak terpengaruh. Aku mulai menyendok sup krim ke mangkuk ayah Davian. Davian memang punya kebiasaan datang terlambat. Tapi hari ini berbeda. Keterlambatan ini adalah bagian dari arogansinya yang harus kuabadikan. Tepat saat piring mulai beredar, suara deru mobil sport yang familiar memecah keheningan. Pintu utama terbuka. Davian berdiri di ambang pintu. Usianya 38, dan dia tampak terlalu rapi. Jas abu-abu mahal. Rambut klimis. Di tangannya, dia membawa sebuah kotak panjang dari beludru hitam pekat, terikat pita emas sempurna. Kotak itu tampak sangat mewah, menjanjikan berlian atau setidaknya jam tangan mahal. Semua orang di ruangan itu bernapas lega. Ah, Zidan ingat, pikir mereka. Mereka yakin Davian hanya terlambat, dan hadiah ini akan menebus semuanya. Davian berjalan mendekat. Matanya menyapu ruangan dengan sorot kesenangan, seolah dia bintang utama panggung malam ini. Maaf terlambat, katanya lantang, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Selamat ulang tahun, Amara. Dia meletakkan kotak hitam itu di hadapanku. Semua mata tertuju pada kotak tersebut. Suasana kembali hening. Semua menunggu aku membukanya. Aku menatap Davian. Senyum tipisku kali ini terasa dingin, tidak sampai ke mata. Terima kasih, Mas Davian. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakan, kataku tenang. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda muncul di belakang Davian.
Dia melangkah masuk dengan santai, mengenakan gaun merah mencolok yang tampak norak di tengah suasana formal ini. Rambutnya pirang buatan, riasan tebal. Itu Vanessa, selingkuhan Davian. Wajah semua orang di ruangan itu langsung membeku. Ibu Sofia terkesiap, dan ayah Davian menggeleng tak percaya. Adik-adikku berdiri, marah. Vanessa tersenyum lebar, senyum yang menjengkelkan, penuh kemenangan dan meremehkan. Dia melingkarkan lengannya di lengan Davian, bersandar manja. Jangan kaget, ujar Davian. Senyum lebar menyeringai di wajahnya, menunjukkan sisi manipulatif dan kejamnya. Dia menikmati momen ini. Malam ini adalah malam yang harus dikenang. Bukan hanya untuk Amara, tapi untuk kita semua. Aku, di tengah tatapan terkejut dari semua orang, justru tetap tenang. Aku meraih kotak hitam itu. Kotak itu terasa dingin dan berat. Jadi, ini hadiah ulang tahunku. Tanyaku. Davian mengangguk. Hadiah yang paling berharga. Bukalah. Aku perlahan membuka pita emas itu. Tapi tangan Davian bergerak cepat. Dia meraih kotak itu dari tanganku, membukanya, dan menyentak isinya keluar. Itu bukan perhiasan. Itu adalah selembar kertas tebal, dilipat rapi, yang langsung ia bentangkan dengan gerakan dramatis. Itu adalah surat talak 3. Keheningan yang terjadi berikutnya adalah keheningan yang memekakkan telinga. Ibu menangis tertahan. Ayah Davian membanting sendoknya. Adik-adikku berteriak marah. Davian, kamu gila! Teriak salah satu adikku. Davian seolah tuli. Dia mendekat ke arahku. Matanya bersinar karena kemenangan. Dia mendorong surat talak itu tepat di hadapanku. Selamat ulang tahun, Amara, katanya dengan nada yang merendahkan. Ini hadiah terbesarku untukmu. Kotak itu kosong, seperti statusmu sekarang. Kamu bebas, terbebas dari pernikahan yang membosankan ini. Vanessa maju selangkah, menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai barang bekas. Iya, Kak, kamu bebas, dan kami bahagia. Terima kasih sudah mau mundur dengan elegan, tambah Vanessa penuh sinisme. Kata-kata Vanessa seolah menusuk, menghina aku habis-habisan di depan semua kerabat. Selama rentetan penghinaan itu, aku hanya duduk di kursiku. Semua orang menoleh padaku, mengharapkan tangisan histeria, atau setidaknya kemarahan. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Aku hanya menatap Davian dan Vanessa. Mataku yang cerdas menganalisis setiap ekspresi di wajah mereka. Aku melihat kebanggaan buta Davian dan kesombongan murahan Vanessa. Aku melihat semuanya. Perlahan, senyum tipis, sangat tipis, muncul di sudut bibirku. Senyum yang tidak ada hubungannya dengan rasa sakit atau penerimaan, melainkan seulas senyum antisipasi. Aku meraih gelas air di depanku, menyesapnya perlahan, lalu menaruhnya kembali. Semua gerakanku teratur, tenang, seolah aku sedang berada dalam upacara minum teh. Terima kasih, Mas Davian, kataku, suaraku lembut, bahkan terlalu lembut untuk situasi ini. Hadiah yang unik. Aku menghargainya. Davian mengerutkan kening. Dia ingin aku menangis. Dia ingin aku memohon. Dia ingin aku menunjukkan penderitaan. Reaksiku ini tidak ada dalam skenarionya. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Davian, sedikit kebingungan. Aku hanya mengangkat bahu. Marah untuk apa? Aku tidak ingin marah di hari ulang tahunku. Aku sudah merencanakan makan malam ini. Aku tidak ingin merusaknya hanya karena kamu memutuskan untuk bersikap kasar dan egois, seperti biasa. Aku melipat kembali surat talak itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku gaunku seolah itu adalah nota belanja biasa. Kalau begitu, selamat untuk kalian berdua atas kebahagiaan barumu. Lanjutku. Aku lalu menoleh ke seluruh ruangan. Ayah, Ibu, Tania, Randy, maafkan drama yang harus kalian tonton. Tapi jangan khawatir. Aku kembali menatap Davian dan Vanessa. Ada kilatan yang sangat tajam di mataku. Kilatan yang hanya bisa dibaca oleh orang yang sangat cerdas. Aku juga punya, ucapku, berhenti sejenak untuk memberi efek. Hadiah kecil untuk kalian. Davian tertawa terbahak-bahak. Tawa yang meremehkan, sangat keras. Ancaman kosong. Amara, jangan jadi kekanak-kanakan. Kamu pikir kamu bisa apa? Kamu tidak punya apa-apa. Cibirnya puas. Vanessa ikut tertawa, menganggapku hanya mencari perhatian.
Semua keluarga besar terdiam, bingung melihat ketenangan dan senyum misteriusku. Mengapa aku tidak menangis? Kenapa aku tidak panik? Mereka mengenalku sebagai wanita yang lembut, pendiam, dan penurut. Reaksi ini sungguh di luar dugaan. Kita lihat saja nanti, Mas. Balasku. Aku berdiri, mengambil tas tangan kecilku dari sandaran kursi. Selamat menikmati malam ini di rumah ini. Aku permisi. Aku tidak memohon, tidak menuntut. Aku bahkan tidak menoleh ke belakang saat berjalan dengan langkah mantap menuju pintu utama, melewati Davian dan Vanessa yang masih berdiri sombong di sana. Mau kemana, Amara? Malam sudah larut. Tanya ayah Davian khawatir. Aku mau menikmati kebebasanku yang baru. Yah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Jawabku tanpa menoleh. Aku membuka pintu dan menghilang ke dalam kegelapan malam, hanya menyisakan kebingungan, amarah, dan setumpuk pertanyaan di benak semua orang. Davian masih berdiri, senyum kemenangannya sedikit memudar, digantikan oleh keraguan kecil. Tetapi ia segera menepisnya. Ancaman kosong, pikirnya. Amara tidak punya apa-apa. Aku sudah menang. Vanessa kembali merangkul Davian. Sudahlah, sayang. Dia hanya cemburu. Sekarang rumah ini milik kita, katanya, suaranya penuh nada kepemilikan. Davian mengangguk, kembali pada euforia kemenangannya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa kepergianku bukanlah kekalahan, melainkan langkah pembuka dari sebuah permainan catur yang rumit. Pesta ulang tahun telah berakhir. Hanya saja, alih-alih merayakan usia baru, aku telah merayakan dimulainya pembalasan yang dingin, legal, dan sangat teliti. Dia tidak tahu. Kotak hitam berisi surat talak 3 yang ia berikan adalah kunci yang membuka pintu kehancurannya sendiri. 5 hari kemudian, semuanya akan berubah. Malam itu, setelah kepergianku, rumah mewah itu tidak pernah pulih dari kekacauan emosi. Keluarga besar segera bubar dalam kebingungan dan kemarahan. Ayah dan Ibu Sofia menggelengkan kepala malu dengan tingkah putra mereka yang keterlaluan. Sebelum pergi, ayah Davian sempat membentak. Davian, kamu sudah melewati batas. Apapun yang terjadi, kamu akan menyesalinya. Davian hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Dia yakin kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki akan melindunginya dari konsekuensi sosial apapun. Dalam benaknya, aku yang lugu dan lembut tidak akan berani melakukan apa-apa. Pukul 10 malam, rumah itu kembali hening. Hanya ada Davian dan Vanessa yang duduk di sofa ruang tamu. Vanessa menempel manja. Jari-jarinya memainkan dasi Davian. Akhirnya, sayang, bebas. Aku benci melihat tatapan kasihan mereka pada wanita lemah itu. Cibir Vanessa. Lihat, dia bahkan tidak punya martabat untuk menangis. Benar-benar membosankan. Davian tersenyum puas, meminum whisky di tangannya. Tentu saja, dia hanya wanita rumahan yang tidak punya pegangan apa-apa. 10 tahun terakhir dia tidak bekerja. Dia hidup sepenuhnya dari kartuku. Kemana dia akan pergi? Paling-paling kembali ke rumah orang tuanya dan menjadi beban. Rasa dominasi dan superioritasnya membuncah. Dia merasa telah menyelesaikan masalahnya dengan elegan, meski harus mempermalukanku di depan keluarga. Itu harga kecil untuk kebebasan. Oh, soal dia pergi, dia tidak bawa apa-apa, kan? Tanya Vanessa, matanya menyapu sekeliling, menilai setiap barang mewah di rumah itu. Davian mengangguk. Hanya satu tas kecil. Dia pikir dia bisa mengancamku dengan hadiah kecil konyolnya itu? Hah, apa yang bisa dia berikan? Resep masakan favoritku? Dia itu tidak ada apa-apanya tanpaku. Davian tahu untuk benar-benar menutup bab ini dan memulai hidup baru dengan Vanessa. Ia harus memastikan aku benar-benar angkat kaki dan tidak akan kembali. Dia merasa terganggu dengan ketenanganku yang mencurigakan. Ketenangan itu tidak terasa seperti kepasrahan, melainkan seperti jeda yang disengaja. Keesokan paginya, hari pertama setelah talak, Davian mengirim pesan singkat bernada perintah kepadaku. Aku beri waktu 2 jam. Ambil sisa barang-barangmu, atau aku buang ke tempat sampah. Rumah ini harus segera steril dari barang-barangmu. Aku tidak mau ada jejak mantan istri yang tidak tahu diri. Pesan itu ia kirim saat sarapan mewah bersama Vanessa, yang tersenyum-senyum melihat kekejamannya. Tepat 2 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Davian membuka pintu. Di sana, aku sudah berdiri. Aku masih mengenakan pakaian rapi, tetapi kali ini lebih praktis.
celana panjang hitam dan kemeja putih sederhana. Di sampingku, hanya ada satu koper besar, koper yang sama yang kubawa keluar semalam, dan tas kerja kulit kecil yang selalu kubawa kemana-mana. Aku hanya datang untuk mengambil sisa barang-barang pribadiku yang penting, kataku, nadaku datar, seolah sedang berbicara tentang cuaca. Vanessa muncul dari belakang Davian, bersedekap, tersenyum sinis. Hei, Amara, sudah menemukan kontrakan? Kasihan sekali, pasti sumpek ya. Rumah ini terlalu besar buat kamu. Nanti kamu malah kesepian. Davian menambahkan, cepat, Amara. Aku mau segera mengganti semua dekorasi. Aku tidak tahan melihat barang-barang yang mengingatkanku pada masa-masa membosankan. Aku mengabaikan Vanessa dan Davian. Aku langsung masuk ke kamar. Aku tidak menyentuh perhiasan, tidak mengambil tas bermerek, atau pakaian-pakaian mahal yang dulu dibelikan Davian. Davian pasti mengira aku sudah pasrah dan sengaja meninggalkan semua harta itu sebagai bentuk keputusasaan. Aku hanya menuju meja kerjaku yang kecil di sudut kamar dan membuka laci yang terkunci. Aku mengambil sebuah kotak kayu kecil yang sudah lusuh, yang isinya hanya tumpukan surat dan beberapa foto keluarga masa kecilku, jauh sebelum bertemu Davian, dan yang terpenting, sebuah hard drive eksternal dan beberapa flash drive berukuran mikro. Aku memasukkan semuanya ke dalam koper. Vanessa mengikutiku, mengawasiku seperti elang. Itu saja? Kamu tidak ambil tas Hermes kamu atau jam tangan pemberian Davian? Oh, lupakan. Percuma, tidak ada tempat fancy yang akan kamu kunjungi lagi, kata Vanessa, mencoba memancingku bereaksi. Aku menutup laci itu. Mataku akhirnya bertemu tatap dengan Vanessa. Tatapanku dingin, tenang, seolah Vanessa hanyalah serangga mengganggu. Barang-barang itu tidak penting, Vanessa. Jawabku, suaraku tetap lembut, tetapi memiliki lapisan baja yang tidak dapat ditembus. Harta itu bisa dicari, tapi harga diri itu harus dipertahankan. Dan saat ini, yang aku bawa adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang Davian. Davian tertawa terbahak-bahak. Oh, harga diri. Kamu benar-benar lucu. Amara, kamu tidak punya apa-apa. Kamu akan segera kembali memohon padaku setelah sebulan hidup susah. Kami akan bahagia foya-foya dengan hartaku, sementara kamu menderita. Itu realitasnya. Vanessa mengambil posisi di samping Davian, seolah menyegel kemenangannya. Dengar, Amara, kami akan segera menikah dan honeymoon ke Eropa, sementara kamu harus mencari pekerjaan di warung. Kamu tidak pernah punya strategi apa-apa, kan? Cuma istri penurut yang bodoh. Kamu sudah terlambat. Aku menghela napas. Gestur yang sangat lembut, seolah aku benar-benar merasa kasihan. Aku mengunci koperku. Kamu benar, Vanessa, ujarku, yang mengejutkan Davian. Aku memang tidak pernah mau repot-repot mencari pekerjaan, karena pekerjaan utamaku adalah mengamati. Aku mengamati setiap langkah, setiap percakapan, setiap berkas yang terlewatkan. Aku mengumpulkan, dan aku sudah punya segalanya yang aku butuhkan. Aku berjalan menuju pintu utama, berhenti tepat di ambang. Aku menatap Davian, senyumku kini menghilang total, digantikan ekspresi datar. Aku sudah memberitahumu semalam. Aku punya hadiah kecil untuk kalian, kataku, suaraku pelan tetapi setiap kata terasa menekan. Aku doakan Mas Davian, kamu dan Vanessa menikmati setiap momen sisa kebahagiaanmu. Karena setelah hadiah itu sampai, kalian akan merindukan saat-saat membosankan bersamaku. Omong kosong. Keluar, sergah Davian, kesal karena aku tidak menunjukkan kesedihan yang ia harapkan. Aku mengangguk tanpa gentar. Tentu, nikmati rumah ini, nikmati gajimu, nikmati kebersamaan kalian. Semuanya akan segera berakhir. Dengan satu tarikan napas panjang, aku melangkah keluar. Davian menutup pintu dengan keras. Dasar gila. Wanita itu sudah tidak waras karena diceraikan, gerutu Davian. Namun, hatinya sedikit terusik oleh ketenanganku. Vanessa meyakinkannya. Dia hanya berusaha terlihat kuat. Sayang, percayalah, orang tanpa uang sepertinya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pengacara, tidak punya koneksi. Dia akan segera dilupakan. Davian pun kembali merasa yakin. Dia melihat ke sekeliling rumah. Semua properti mewah ini miliknya. Karirnya cemerlang. Uangnya tak terbatas. Aku adalah sehelai debu yang telah ia tiup.
Ia tidak akan pernah menderita. Di sisi lain, aku berjalan menjauh dari rumah mewah itu. Aku tidak menangis. Aku tidak menoleh ke belakang. Setibanya di pinggir jalan, aku tidak memesan taksi. Aku menelepon nomor pribadi yang sangat kurahasiakan. Pak Bram? Ya, saya sudah keluar. Proses bisa dimulai sekarang. Ucapku, suaraku kembali ke mode bisnis yang cerdas. Tolong pastikan semuanya berjalan legal dan terperinci. Saya tidak ingin mereka bisa lolos dengan celah hukum sedikitpun. Aku menutup telepon. Kemudian, sebuah mobil sedan hitam premium yang tidak mencolok berhenti di hadapanku. Aku masuk. Di dalam mobil itu, di kursi belakang yang luas, terhampar sebuah tas kulit coklat. Itu berisi laptop kerja dan beberapa hard drive eksternal. Aku membuka tas itu. Di dalamnya ada 2 folder terpisah. Folder pertama berisi dokumen-dokumen legal, salinan sertifikat rumah yang sah atas namaku, hadiah dari mendiang ayahku, dan pajak properti yang selama ini selalu kubayar sendiri tanpa sepengetahuan Davian. Serta dokumen audit internal perusahaan Davian yang kutemukan. Folder kedua adalah senjata biologisku, rekaman suara dan video selama 2 tahun. Saat Davian sibuk berselingkuh dan merasa di atas angin, aku diam-diam memasang kamera tersembunyi beresolusi tinggi di ruang kerjanya dan merekam setiap panggilan telepon penting suamiku. Aku menangkap setiap percakapan Davian dengan Vanessa, setiap pengakuan perselingkuhan, dan yang paling penting, rekaman Davian membicarakan pemalsuan info dan penipuan pajak ringan yang selama ini Davian anggap sepele dan aman. Aku menyeringai tipis, senyum yang tidak pernah Davian lihat. Senyum seorang predator. Davian mengira aku hanya mengurus rumah dan memasak. Dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun, aku telah menjalani pendidikan kilat tentang hukum bisnis, audit, dan hak properti. Aku belajar mengumpulkan dan bersabar. Ketenangan Davian didasarkan pada asumsi. Ketenanganku didasarkan pada data dan bukti yang tak terbantahkan. Aku kemudian mengarahkan mobil itu ke sebuah apartemen studio kecil di kawasan elit yang sudah kusewa 6 bulan lalu, jauh dari jangkauan Davian. Apartemen itu disewa atas nama perusahaan cangkang. Identitasku disamarkan dengan sempurna. Malam itu, hari pertama setelah talak, saat Davian dan Vanessa sedang merayakan kebebasan mereka dengan membuka sebotol sampanye mahal di rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain, aku duduk di depan laptopku. Aku menghubungkan semua hard drive itu. Dalam hitungan jam, dokumen-dokumen terperinci mulai dikirimkan secara anonim, ditargetkan dengan presisi militer. Aku tidak mengirimkannya secara serampangan. Aku mengirim ke kantor Davian, ke bagian audit yang kutahu akan segera dipimpin oleh manajer baru yang sangat bersih, ke pengacara keluarganya untuk mengajukan gugatan kepemilikan rumah secara sah, dan yang paling krusial, ke petugas pajak untuk laporan penyimpangan yang akan memicu investigasi cepat. Aku menghilang, tidak menuntut harta gonogini, tidak menghubungi keluarga Davian untuk mengeluh. Aku pergi dalam keheningan total. Aku tidak ingin membalas dendam dengan drama. Aku memilih membalas dendam dengan legalitas, data, dan waktu yang tepat. Davian dan Vanessa mengira aku menderita. Padahal, aku sedang menarik pelatuk yang sudah kupasang 10 tahun lalu. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang semua kartu. Tunggu 3 hari lagi, Mas Davian. 2 minggu setelah aku meninggalkan rumah, Davian hidup di awan kesenangan yang ia ciptakan sendiri. Malam-malam dipenuhi pesta kecil bersama teman-temannya yang oportunis, diselingi sentuhan manja dan rayuan Vanessa. Aku benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada telepon, tidak ada tuntutan, tidak ada drama tangisan. Keheningan ini membuat Davian semakin percaya bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Aku terlalu lemah untuk menjadi masalah. Ancaman, hadiah kecil, itu, pikir Davian, hanyalah upaya putus asa untuk terlihat kuat. Davian duduk di meja kerjanya yang besar di kantor pusat, memutar-mutar pena, merasa puas. Di depannya, monitor menunjukkan grafik kenaikan kecil pada pendapatan perusahaan, yang sebagian kecil di antaranya ia geser untuk kantong pribadinya. Kebahagiaan dan kekuasaan terasa sempurna. Pagi itu, hari kedua setelah talak, ponsel Davian berdering. Itu adalah panggilan dari Pak Jaka, kepala HRD perusahaan, yang biasanya tidak pernah langsung menghubunginya. Ada apa, Jaka? Pagi-pagi sudah mengganggu, ujar Davian. Nadanya angkuh. Suara Pak Jaka terdengar tegang dan formal. Bapak Davian, saya mohon maaf mengganggu.
Saya baru saja mendapat instruksi mendadak dari Dewan Direksi. Anda diminta hadir di ruang rapat utama pukul 11 siang ini. Ada audit internal mendadak yang harus diselesaikan. Davian mengerutkan kening. Audit? Audit apa? Aku baru saja menyerahkan laporan triwulan. Semuanya bersih. Saya kurang tahu detailnya, Pak. Tapi ini instruksi langsung dari level paling atas. Mereka meminta Anda membawa semua dokumen keuangan yang Anda tangani dalam 2 tahun terakhir, tanpa terkecuali. Dan Bapak diminta tidak melibatkan asisten atau sekretaris Bapak. Ada nada aneh dalam suara Pak Jaka, semacam ketakutan yang tertahan. Davian merasa sedikit terganggu, namun ia menepisnya. Audit mendadak memang bisa terjadi. Ia yakin semua jejak korupsi ringannya sudah ia tutup rapat. Lagi pula, siapa yang akan melaporkannya? Aku. Wanita itu tidak tahu apa-apa soal keuangan kantor. Davian tiba di ruang rapat dengan sedikit rasa percaya diri yang dibuat-buat. Namun, suasana di sana langsung menyentaknya. Di sana sudah duduk 3 orang yang asing baginya. Seorang auditor independen dari firma besar, seorang pengacara perusahaan yang selalu berwajah serius, dan yang paling membuat Davian kaget, Pak Tirtayasa, salah satu anggota Dewan Direksi yang sangat dihormati dan terkenal paling menjunjung integritas. Selamat datang, Davian, kata Pak Tirtayasa. Suaranya dingin tanpa basa-basi. Kita tidak perlu basa-basi. Kami menerima laporan anonim yang sangat terperinci mengenai misappropriation of funds dan pemalsuan beberapa info kecil yang melibatkan divisi Anda. Davian langsung membela diri dengan cepat. Laporan anonim itu pasti fitnah, Pak. Laporan dari orang yang iri dengan jabatan saya. Semua keuangan saya transparan. Auditor independen di sana hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyenangkan. Ia memutar laptopnya ke arah Davian. Kami sudah melakukan validasi awal, Bapak Davian, dan data ini sangat kuat. Kami menemukan serangkaian anomali transfer kecil ke perusahaan cangkang di luar negeri, yang totalnya mencapai angka signifikan. Lalu, ada perbedaan mencolok antara pengeluaran yang diakui dan laporan pajak yang masuk, jelas sang auditor, menunjuk pada beberapa grafik yang rumit. Davian merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Bagaimana bisa? Itu adalah transaksi yang ia lakukan 2 tahun lalu. Ia menggunakan metode yang sangat hati-hati, memecah angka agar tidak terdeteksi. Hanya aku yang tahu sedikit tentang kebiasaan kerjanya. Tapi tidak mungkin aku bisa mengakses data sedetail ini. Ini pasti kesalahan sistem. Davian mencoba beralasan. Suaranya mulai terdengar panik. Pak Tirtayasa menghela napas berat. Kami juga menerima rekaman percakapan Anda, Davian. Rekaman yang menjelaskan dengan detail bagaimana Anda menginstruksikan staf Anda untuk memanipulasi data-data ini. Pada titik inilah dunia Davian mulai berputar. Rekaman? Hanya ada satu orang yang mungkin memiliki akses dan niat sejahat ini, tetapi Davian tidak ingin menyebut namaku. Mustahil. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Ketegangan itu merembet hingga ke rumah. Vanessa mulai gelisah. Selama 2 hari, Davian pulang dengan wajah masam, sibuk di telepon, membentak-bentak bawahannya, dan mencoba menghubungi koneksi lamanya. Uang yang seharusnya ia janjikan untuk membeli mobil baru Vanessa belum juga ditransfer. Sayang, ada apa? Kamu terlihat stres sekali, tanya Vanessa, pura-pura peduli, padahal yang ia khawatirkan hanyalah rekening Davian. Davian membanting ponselnya ke sofa. Kantor sedang kacau. Ada audit sialan. Seseorang melaporkanku, entah siapa iblis itu. Mereka mengungkit-ungkit masalah keuangan lama yang sudah kututup. Vanessa langsung panik. Masalah keuangan itu serius. Jangan bilang kita akan bangkrut. Tenang, Vanessa, belum. Ini hanya masalah audit kecil. Aku bisa mengatasinya. Tapi ini membuatku gila. Davian berteriak, menunjukkan sisi rentannya yang selama ini ia sembunyikan. Jangan-jangan ini ulah si Amara gila itu, celetuk Vanessa. Nadanya mencibir namun ada ketakutan nyata di matanya. Davian menatap Vanessa tajam. Omong kosong. Amara tidak punya otak untuk melakukan ini. Dia tidak punya koneksi ke auditor independen kelas atas. Jangan mengada-ada. Meskipun ia menyangkal keras, di lubuk hatinya yang terdalam, Davian merasakan jarum keraguan itu menusuk. Hanya aku yang memiliki alasan kuat dan akses fisik ke rumahnya untuk sesekali melihat dokumen yang ia bawa pulang. Namun,
Aku yang selama ini ia kenal adalah wanita yang terlalu baik untuk melakukan balas dendam sekejam ini. Ia memilih untuk percaya bahwa ini adalah sabotase dari rekan kerja yang iri. Di saat yang sama, di apartemen studiku, master plan terus berjalan. Setelah aku mengirimkan data krusial tentang kejahatan korporat Davian, Pak Bram mengajukan gugatan sengketa properti atas salah satu aset Davian yang paling ia banggakan, villa mewah di Bali. Davian selalu mengklaim villa itu sebagai investasi pribadinya, simbol kesuksesannya di luar kantor. Tapi Davian tidak tahu, villa itu adalah hadiah pernikahan dari mendiang ayahku. Aku yang bersikeras agar akta villa itu ditulis atas nama Davian sendiri, bukan atas nama kami berdua. Davian merasa tersanjung dan bangga. Ia tidak pernah membaca dokumen itu secara mendalam. Ia hanya melihat namanya di akta awal dan merasa itu miliknya. Fakta yang Amara sembunyikan, Davian hanya memegang akta yang tidak sah. Akta yang sah sudah lama diserahkan oleh ayahku kepadaku. Pak Bram mengirimkan salinan akta yang sah dan bukti pembayaran pajak yang semuanya atas namaku, beserta surat gugatan yang menuntut Davian segera mengosongkan villa tersebut. Gugatan itu bukan hanya tentang villa, tetapi juga tentang hak properti rumah kami di Jakarta, yang persiapannya juga sudah kulakukan sejak lama. Pak Bram mengirim surat gugatan ini ke kantor pengacara Davian tepat pada hari Davian mendapat teguran audit pertama. Aku ingin memastikan Davian diserang dari dua front sekaligus, karir dan kekayaan, secara hukum. Aku menutup laptop dan tersenyum. Senyum kali ini adalah perpaduan antara ketenangan dan kepuasan yang dingin. Aku tidak butuh drama air mata. Aku butuh keadilan yang efisien dan legal. Davian dan Vanessa sedang merencanakan perjalanan mewah ke Bali. Mereka tidak tahu, villa yang akan mereka tinggali sebentar lagi secara hukum sudah bukan milik mereka. Tunggu 2 hari lagi, Mas Davian. Hadiah ini baru akan terasa sakit. Kekacauan di kantor Davian semakin memburuk. Laporan anonim itu ternyata juga disebarkan secara internal, tetapi dengan cara yang sangat cerdas. Aku tidak mengirimkannya ke seluruh kantor. Aku mengirimkannya ke beberapa staf kunci di berbagai divisi yang terkenal bersih dan punya integritas tinggi. Dalam waktu sehari, gosip itu menyebar seperti api. Reputasi Davian yang selama ini ia bangun dengan susah payah, sebagai manajer yang sukses dan kejam, hancur seketika. Davian berusaha keras untuk menutupi jejaknya. Ia memanggil pengacara perusahaan yang biasanya melindunginya, tetapi kali ini sang pengacara menolak. Maaf, Davian, bukti ini terlalu rinci dan kuat. Dan yang paling parah, badan pajak sudah mulai bergerak. Laporan dari sana tidak bisa kami abaikan. Dewan direksi tidak mau mengambil risiko hukum, katanya dingin. Itu adalah efek dari paket data kedua yang aku kirimkan. Aku memastikan otoritas pajak menerima salinan bukti penggelapan pajak yang dilakukan Davian 2 tahun terakhir. Aku tahu, kasus korporat bisa ditutup dengan uang, tapi kasus pajak yang melibatkan pidana akan menarik perhatian media dan membuat perusahaan Davian terpaksa menjauh. Pada hari ketiga setelah talak, sebuah surat resmi dengan kop kantor perusahaan yang dingin mendarat di meja kerja Davian. Surat itu singkat, padat, dan menghancurkan. Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung hari ini, saudara Davian resmi diberhentikan dari semua jabatan di perusahaan ini tanpa pesangon, terkait kasus penyelewengan dana perusahaan dan pelanggaran etika berat. Semua fasilitas kantor wajib segera dikembalikan. Davian membaca surat itu 3 kali. Tangannya gemetar hebat. Dipecat tanpa pesangon. Reputasinya hancur. Ini berarti karir yang ia banggakan, sumber utama kekuasaannya, sudah tamat. Davian pulang dengan tatapan kosong, membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya, seperti karyawan rendahan yang baru saja di PHK. Saat ia membuka pintu rumah, suasana mewah yang biasa ia nikmati kini terasa ironis. Vanessa menyambutnya di ruang tamu. Wajahnya kini tidak lagi manja, melainkan dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Sayang, ada apa? Kenapa kamu pulang cepat? Tanyanya. Matanya langsung tertuju pada kotak kardus di tangan Davian. Davian menjatuhkan kotak itu. Isinya berantakan, beberapa bingkai foto, pulpen mahal, dan kartu nama. Aku dipecat, bisik Davian, suaranya serak. Untuk pertama kalinya, ia terdengar benar-benar kalah. Vanessa tidak menunjukkan simpati. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin, sangat perhitungan. Ia mendekati Davian, tetapi bukan untuk memeluknya, melainkan untuk menggali informasi. Dipecat? Kenapa?
Karena audit konyol itu? Davian, kamu tidak bilang kalau masalahnya separah ini. Hardik Vanessa, bagaimana dengan rekening kita? Bagaimana dengan rencana liburan ke Santorini? Bagaimana aku bisa hidup kalau kamu tidak punya pekerjaan? Davian yang stres dan terhina oleh perlakuan kantornya kini harus menghadapi kepanikan egois Vanessa. Ia sadar, wanita yang ia pilih ini tidak mencintai dirinya, melainkan uangnya. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku punya banyak koneksi, jangan khawatir. Davian mencoba meyakinkan, tetapi ia sendiri tidak yakin. Koneksi apa? Semua orang di kantor tahu kamu dipecat karena korupsi. Berita itu sudah menyebar di grup WhatsApp kantor. Aku dengar dari teman-temanku, balas Vanessa, tidak lagi menyembunyikan rasa jijiknya. Saat itulah ponsel Davian berdering lagi. Bukan dari teman atau kolega, melainkan dari nomor tidak dikenal. Davian ragu, namun ia menjawabnya. Halo. Suara di seberang sana adalah suara seorang petugas pajak, formal, dingin, dan mengancam. Bapak Davian, kami dari kantor pajak. Kami sudah menerima laporan terperinci mengenai penggelapan pajak yang Anda lakukan dalam 2 tahun terakhir. Anda diminta hadir untuk klarifikasi dan membawa semua dokumen keuangan pribadi dan perusahaan. Jika Anda tidak datang, kami akan segera membekukan aset Anda. Davian menjatuhkan ponselnya. Tiba-tiba ia tidak bisa bernapas. Penggelapan pajak, itu adalah kejahatan serius yang bisa membawanya ke penjara. Ia menatap Vanessa. Vanessa yang melihat keputusasaan di mata Davian menjauhkan diri. Tidak, ini bukan salahku, kata Davian panik. Ini pasti si Amara. Dia yang melakukannya. Tidak mungkin dia tahu detail pajak itu, tapi hanya dia yang punya motif. Vanessa mundur beberapa langkah. Kalau begitu, kamu selesaikan masalahmu sendiri. Aku tidak mau terlibat dalam masalah pajak atau korupsi. Aku tidak mau reputasiku hancur hanya karena mantan suamimu yang bodoh itu. Sementara Davian sibuk panik menghadapi konsekuensi hukum, aku melancarkan serangan terakhir. Dari apartemen studio, aku melihat berita pemecatan Davian sudah menyebar. Ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan harga dirinya di mata publik. Aku menggunakan akun anonim yang sudah kusiapkan sejak lama dan mengunggah semua rekaman Davian yang kubuat. Rekaman Davian yang memamerkan perselingkuhannya dengan Vanessa, rekaman Davian yang meremehkan keluarga dan rekan-rekannya, dan yang paling memalukan, rekaman suara Davian saat menghinaku di hari ulang tahunku. Aku tidak mengunggahnya ke media mainstream, tapi ke grup-grup gosip dan akun influencer besar. Dalam hitungan jam, Davian menjadi trending topik. Hashtag tentang suami pengkhianat korup ramai dibicarakan. Aku ingin memastikan, bukan hanya karir dan hartanya yang hancur, tetapi juga nama baiknya di mata masyarakat. Aku ingin setiap orang yang melihatnya di jalan nanti tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, Davian tidur sendiri di sofa ruang tamu. Dikuasai oleh ketakutan yang mencekik. Dunia yang ia bangun di atas keangkuhan dan pengkhianatan mulai retak, bukan karena drama tangisan, melainkan karena file-file anonim yang dikirimkan dengan presisi yang mematikan. Ia tidak tahu apa lagi yang akan datang. Ia hanya tahu satu hal, ini baru permulaan dari hadiah kecil dariku. 2 hari tersisa. Hadiahnya hampir lengkap. Mas Davian. 3 hari berlalu sejak Davian dipecat. 3 hari penuh kegelisahan, penghinaan, dan ketakutan. Statusnya berubah dari direktur terpandang menjadi pengangguran yang terlibat kasus penyelewengan dana. Ponselnya yang tadinya tak pernah berhenti berdering dengan tawaran bisnis, kini hanya dipenuhi panggilan dari pengadilan, auditor pajak, dan firma hukum. Vanessa, yang selama ini berperan sebagai pasangan hidup yang manis dan manja, kini menunjukkan warna aslinya. Ia mulai tidur di kamar terpisah, selalu mengunci diri, dan hanya keluar untuk menginterogasi Davian tentang sisa uang tunai yang tersisa. Keindahan rumah mewah itu kini terasa seperti penjara,
dipenuhi aura kecemasan dan saling curiga. Aku butuh kepastian. Davian, kamu janji akan membelikanku perhiasan baru minggu ini. Mana? Kamu bilang ini hanya masalah kecil, teriak Vanessa suatu malam. Aku sedang diambang kehancuran. Vanessa, bisakah kamu berhenti memikirkan perhiasan? Aku bisa dipenjara, balas Davian frustrasi. Oh, dipenjara? Kalau kamu dipenjara, lalu aku bagaimana? Aku tidak mau dicap sebagai istri napi. Perdebatan ini terjadi hampir setiap jam. Vanessa tidak lagi melihat Davian sebagai pria kaya dan berkuasa, melainkan sebagai bom waktu yang bisa meledakkan masa depannya. Davian melihat Vanessa sebagai benalu yang hanya mementingkan diri sendiri. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar egoisme dan pengkhianatan, kini runtuh di bawah tekanan finansial. Di tengah kekacauan itu, Davian menerima sebuah paket kilat. Amplop coklat tebal dengan kop surat resmi firma hukum kelas atas. Davian membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah sebuah surat gugatan perdata mengenai hak kepemilikan properti. Mata Davian melebar. Gugatan itu diajukan oleh pengacara atas namaku. Surat itu menjelaskan secara rinci bahwa rumah yang selama ini mereka tinggali, rumah yang Davian selalu banggakan sebagai simbol kesuksesannya dan ia yakini atas namanya sepenuhnya, secara sah adalah milik Amara. Davian menjatuhkan surat itu ke lantai. Tidak mungkin. Rumah ini kubeli dengan uangku. Aku yang merenovasinya. Raungnya, merasa kepalanya akan pecah. Vanessa buru-buru memungut surat itu dan membacanya. Wajahnya memucat. Lebih pucat dari hari ia tahu Davian dipecat. Ini gila. Dia bilang rumah ini warisan dari ayahnya dan sudah dibayar lunas bertahun-tahun sebelum kamu menikahinya. Tanya Vanessa, membaca salah satu paragraf krusial dalam gugatan tersebut. Davian menggeleng cepat. Tidak, kami membelinya bersama. Aku yang mengurus semua dokumennya. Aku yang membayar cicilannya. Tiba-tiba, ia teringat. Saat membeli rumah, orang tuaku memang memberikan sejumlah besar uang sebagai hadiah pernikahan, dan aku yang bersikeras agar akta awal ditulis atas nama tunggalku dengan alasan agar lebih mudah diurus jika terjadi apa-apa di masa depan. Davian, yang saat itu sangat mencintaiku dan fokus pada pekerjaannya, menganggapnya formalitas dan membiarkanku mengurus semua dokumen dan pajak properti. Ia bahkan tidak pernah membaca detail sertifikat akhir. Gugatan itu menyertakan salinan sertifikat hak milik yang jelas. Namaku tertulis sebagai pemilik tunggal, dan dilampirkan pula bukti pembayaran pajak properti selama 10 tahun terakhir. Semuanya dibayarkan dari rekening pribadiku. Sebuah langkah strategis yang kini menjadi senjata makan tuan bagi Davian. Ini skenario terburuk, Davian. Vanessa mulai histeris. Dia tidak hanya mencelakaimu di kantor. Dia mau mengambil rumah ini juga. Kita tidak punya tempat tinggal. Davian tersentak. Ia berdiri, merasa tercekik. Ia menyadari sepenuhnya betapa bodohnya ia selama ini. Ia melihatku hanya sebagai istri penurut tanpa ambisi. Ia tidak tahu bahwa di balik lembutan itu ada kecerdasan strategis yang selama ini menunggu waktu untuk menyerang. Ia akhirnya mengakui. Ini pasti hadiah yang dia maksud. Dia merencanakannya. Dia tahu aku tidak pernah membaca dokumen itu dengan teliti. Vanessa tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Ketakutan akan kehilangan kenyamanan hidupnya jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Davian. Aku tidak bisa begini, Davian, kata Vanessa. Suaranya kini berubah menjadi final dan dingin. Aku tidak mau tinggal di kontrakankumu sambil menunggumu berurusan dengan pajak. Aku tidak mau menikah dengan pria yang baru saja dipecat dan hampir bangkrut. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dengan cepat, memilih pakaian dan perhiasan yang paling mahal. Kamu mau kemana? Tanya Davian. Matanya memancarkan rasa dikhianati yang akut. Tentu saja aku pergi. Aku tidak sebodoh Amara. Aku tidak mau tenggelam bersamamu. Bentak Vanessa. Kamu pikir aku mencintaimu? Aku mencintai uangmu, Davian. Dan sekarang uang itu hilang. Kamu tidak berguna lagi bagiku. Vanessa berjalan menuju pintu. Koper-kopernya penuh. Davian hanya bisa berdiri terpaku. Pengkhianatan dari Davian sudah menyakitkan bagiku. Tetapi pengkhianatan dari Vanessa terasa menghinakan. Wanita yang ia pilih untuk menggantikanku. Wanita yang ia banggakan. Meninggalkannya begitu saja saat ia jatuh. Sebelum Vanessa melangkah keluar, ia menoleh ke belakang. Oh ya, aku dengar rekamannya sudah tersebar di internet.
Ada yang mengirimkannya secara anonim ke beberapa akun gosip. Semua orang sekarang tahu bagaimana kamu mempermalukan Amara dan bagaimana kamu mencurangi kantormu. Selamat bersenang-senang dengan reputasimu yang hancur. Vanessa pergi. Suara dentuman pintu yang keras menyisakan Davian sendirian di rumah besar yang sebentar lagi bukan miliknya. Tepat pada hari kelima, puncaknya terjadi. Pagi-pagi sekali, sebuah truk besar dari kantor jurusita tiba di depan rumah. Mereka datang membawa surat perintah pengosongan rumah, hasil putusan pengadilan yang sangat cepat berkat bukti sertifikat dan pembayaran pajak yang kusiapkan. Davian mencoba melawan, berteriak, menuduh, tetapi jurusita itu tenang dan tegas. Kami hanya menjalankan perintah pengadilan, Bapak. Rumah ini secara hukum milik Nyonya Amara. Dalam hitungan jam, Davian diusir dari rumahnya sendiri. Ia berdiri di halaman, lusuh tanpa arah, melihat barang-barangnya yang tersisa, beberapa pakaian yang tidak sempat ia bawa, dilemparkan begitu saja ke halaman. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia mencoba menghubungi orang tuanya, tetapi ayahnya menolak panggilannya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi semua menolak bertemu, tidak ingin terlibat dengan skandal pajak dan kebangkrutan. Reputasi Davian sang penguasa, sang manipulator, kini menjadi gelandangan dengan setelan jas mahal yang kusut. Ia dikhianati oleh wanita simpanannya, dijauhi oleh keluarga, dan diusir dari rumahnya sendiri oleh strategi dingin dari mantan istrinya yang selama ini ia anggap bodoh. Ia akhirnya menyadari bahwa hadiah talak yang ia berikan padaku di hari ulang tahunku ternyata adalah hadiah yang ia berikan pada dirinya sendiri, sebuah awal kehancuran total yang kurancang dengan kesabaran dan kecerdasan luar biasa. Aku telah membalasnya dengan cara yang paling sopan, paling legal, dan paling menghancurkan. Davian mendongak ke langit yang mendung, memikirkanku. Ia tidak tahu aku berada di mana, tetapi ia tahu di suatu tempat. Aku sedang tersenyum. Dan senyum itu kini terasa seperti hukuman mati baginya. Setelah diusir dari rumahnya sendiri, dunia Davian hanya terdiri dari satu tujuan, bertahan. Ia berhasil menyewa sebuah kamar kontrakan kumuh di pinggiran kota, jauh dari kawasan mewah yang selama ini menjadi habitatnya. Kontrakan itu gelap, lembab, dan bau apek. Kehidupan yang dulunya ia cemooh kini harus ia jalani. Ia tidur di kasur tipis, makan mie instan, dan menghabiskan hari-harinya menelepon koneksi lama yang semuanya berujung pada penolakan halus atau dial tone yang sunyi. Skandalnya sudah menyebar luas. Rekaman perselingkuhan dan pengakuan manipulasi keuangannya menjadi viral. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria dengan catatan integritas seburuk Davian. Bahkan warung kopi pun akan ragu memberinya pekerjaan karena takut reputasinya ternoda. Davian, yang dulu merasa paling berkuasa, kini lumpuh total. Bukan oleh kemiskinan instan, tetapi oleh kehancuran reputasi yang telah kurekayasa dengan sangat teliti. Rasa malu itu menusuk lebih dalam daripada kemiskinan. Setiap kali ia keluar, ia merasa semua mata menatapnya, menghakiminya sebagai suami pengkhianat dan koruptor kecil. Kebenciannya terhadapku bercampur dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin wanita pendiam itu bisa melakukan hal sekejam ini? Ia tidak menyadari bahwa keheninganku selama 10 tahun adalah penampungan kesabaran. Kecerdasanku adalah senjata yang paling mematikan. Di sisi lain kota, aku memulai babak baru kehidupanku. Setelah membersihkan rumah dari semua jejak Davian dan Vanessa, aku bahkan mengganti semua kunci dan cat. Aku tidak lantas bermalas-malasan menikmati kekayaanku. Aku adalah wanita cerdas dan pekerja keras. Aku menggunakan uang hasil penjualan salah satu aset warisan ayahku yang kecil untuk modal. Aku memulai bisnis konsultasi yang berfokus pada manajemen aset dan legalitas bagi para pengusaha wanita. Aku tahu betul celah hukum yang sering dimanfaatkan pria untuk mengambil keuntungan dari aset istri mereka. Aku menggunakan uang propertiku sebagai landasan untuk membangun kemandirian finansial yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa diambil lagi oleh pria egois manapun. Bisnisku berkembang pesat. Ketenangan dan ketelitian yang kugunakan untuk merencanakan balas dendamku terapi pula dalam mengelola bisnisku. Manajemen keuanganku rapi, dan pelayananku selalu profesional. Aku tidak pernah lagi menjadi wanita rumahan yang pasif. Aku menjadi seorang pengusaha wanita yang dihormati, disukai, dan sukses. Aku tidak pernah mencari Davian. Aku menutup babak itu secara total. Aku tidak berbicara tentang perpisahanku, tidak mencari simpati. Aku hanya fokus membangun masa depan yang cerah dan damai. 3 minggu setelah pengusiran, kami bertemu kembali,
Secara tidak sengaja, tentu saja, Davian memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Ia tidak punya niat buruk. Ia hanya ingin melihatnya sekali lagi, mungkin berharap keajaiban terjadi, atau mungkin hanya ingin merasakan bau rumah yang dulu selalu ia abaikan. Rumah itu kini kosong. Jendela-jendela tertutup rapat, gerbang terkunci. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Davian berdiri di seberang jalan, memandangi kemegahan yang pernah ia miliki, yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Saat itulah, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah. Mobil itu bukan mobil mewah mencolok, tetapi sangat berkelas dan elegan. Dari kursi belakang, seorang wanita keluar. Itu aku. Davian merasakan jantungnya berhenti. Aku tampak berbeda. Gaun biruku kini diganti dengan setelan kerja abu-abu muda yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi. Rambutku ditata lebih tegas. Riasan wajahku sempurna, minimalis, tetapi menonjolkan kecerdasan mataku. Aku tidak terlihat seperti wanita yang baru saja diceraikan dan diusir. Aku terlihat seperti wanita karir yang baru saja memenangkan kesepakatan bernilai jutaan. Di sampingku berdiri Pak Bram, pengacaraku, membawa tas kerja. Aku tidak melihat ke seberang jalan. Aku fokus pada kunci yang kini kupegang di tanganku. Kunci rumah itu, yang secara sah adalah milikku. Aku berjalan menuju gerbang dengan langkah mantap, penuh kepastian, dan tanpa sedikit pun keraguan. Davian tidak bisa menahan diri. Rasa putus asa, rasa malu, dan harapan gila untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang nyaman mendominasinya. Ia berlari menyeberangi jalan. Amara! Amara! Tunggu! Teriak Davian. Aku berhenti. Aku menoleh perlahan ke arah Davian. Wajah Davian kini lusuh. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah dan cekung karena kurang tidur dan stres. Pakaiannya kusut dan kotor, memancarkan aura kegagalan total. Kontrasnya denganku sangat mencolok. Ia adalah sampah di kaki singgasana, sementara aku adalah ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Davian tidak memikirkan harga diri lagi. Ia jatuh berlutut di halaman depan, tepat di trotoar beton yang dingin, di depanku, di depan pengacaraku, dan di depan pandangan tetangga yang mungkin kebetulan melintas. Amara, kumohon, dengarkan aku. Suara Davian serak, bercampur dengan isak tangis yang tertahan. Ia memohon, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kepuasan, tidak ada kemarahan, hanya tatapan dingin yang menilai. Pak Bram hanya berdiri diam, menunggu instruksiku. Apa yang harus kukembalikan, Mas Davian? Tanyaku, suaraku pelan dan terkontrol, jauh dari emosi yang diharapkan Davian. Semuanya. Pekerjaanku, rumah ini, reputasiku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Amara, aku akan mati sendirian di kontrakan kotor itu. Tolong, Amara, kita bisa mulai dari awal. Aku akan menceraikan Vanessa. Aku akan melupakan semuanya. Aku akan menjadi suami yang baik. Davian memohon. Air mata mengalir di pipinya. Aku tersenyum tipis lagi. Senyum yang kali ini bukan lagi antisipasi, tetapi konklusi. Kamu sudah menceraikan Vanessa. Mas, dia meninggalkanmu begitu kamu dipecat. Dan kamu sudah menceraikan aku dengan talak 3, di depan semua keluarga, di hari ulang tahunku. Potongku, membiarkan fakta-fakta itu menggantung di udara. Kamu memberiku hadiah terburuk di hari kelahiranku. Kamu mempermalukanku di hadapan semua orang karena kamu yakin aku tidak punya daya apa-apa. Lanjutku. Mataku kini menunjukkan sedikit api. Aku hanya mengembalikannya. Bukan karena aku dendam, Mas, tapi karena kamu harus tahu bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya, dan setiap penghinaan harus dibayar dengan adil. Aku hanya mengembalikan semua yang pernah kamu berikan, dalam versi yang lebih sopan. Davian menggenggam tangannya, memohon. Tapi kenapa kau harus mengambil rumah ini, Amara? Setidaknya biarkan aku memiliki tempat tinggal. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Rumah ini adalah warisanku. Aku yang membayar pajaknya. Aku yang menyembunyikan sertifikat aslinya agar kamu tidak menjualnya untuk uang perselingkuhanmu. Kamu yang mengusirku dari rumahku sendiri. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Aku menunjuk ke tas kerja lusuh yang Davian bawa saat diusir. Kamu melihatku membawa tas kecil itu dan kamu tertawa. Kamu menganggap aku tidak punya apa-apa.
Tapi di dalamnya ada hard drive berisi dokumen asli, dokumen yang sekarang menghancurkan hidupmu. Kamu yang meremehkan apa yang aku bawa, Mas Davian. Davian terdiam, menyadari sepenuhnya strategiku. Aku yang lembut, diam, dan pasrah, adalah seorang ahli strategi yang bermain di belakang layar, menggunakan legalitas dan bukti. Aku menghela napas, seolah lelah dengan drama yang telah kulesaikan. Aku memandang ke arah Pak Bram, mengisyaratkan bahwa percakapan telah selesai. Sudahlah, Mas, tidak ada yang bisa dikembalikan. Kamu sudah membuat pilihan. Aku sudah membuat pilihan. Dan kini kita berdua harus menanggung konsekuensinya masing-masing. Kataku, suaraku kini kembali tenang, kembali ke tingkat kelembutan yang dulu Davian salah artikan sebagai kebodohan. Aku memutar badanku. Aku harus masuk. Ada banyak hal yang harus diperbaiki di dalam. Selamat tinggal, Mas Davian. Semoga kamu bisa belajar banyak dari hadiah yang sudah kuberikan ini. Aku melangkah maju, membuka gerbang, dan masuk ke dalam rumah. Pak Bram mengikutiku. Pintu gerbang tertutup perlahan, meninggalkan Davian sendirian. Davian menyaksikan pintu itu tertutup. Keheningan yang menyelimutinya setelah aku pergi terasa lebih menusuk daripada teriakan. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan aku, atau hidupnya yang dulu, kembali. Ia telah membuang permata demi kaca, dan kini permata itu telah menghancurkan kacanya. Aku melanjutkan hidupku, bergerak maju dengan kecepatan yang kuinginkan. Kepalaku penuh dengan rencana bisnis, bukan lagi rencana pembalasan. Setelah konfrontasiku yang singkat dengan Davian di depan rumah, aku tahu, babak Davian sudah kututup. Aku hanya fokus pada proyek konsultasi baruku, merancang sebuah seminar besar untuk para pengusaha wanita. Aku menemukan kepuasan yang luar biasa dalam membantu wanita lain mengamankan masa depan mereka dari pasangan yang manipulatif. Persis seperti yang kulakukan pada diriku sendiri. Di sisi lain kota, Davian, sang direktur yang terhormat, sekarang menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Setelah permohonan putus asanya di hadapanku, ia benar-benar kehilangan pegangan. Semua koneksi yang ia banggakan tak ada lagi yang mau mengangkat teleponnya. Ia terpaksa mencari pekerjaan kasar. Apapun yang bisa menghasilkan uang tunai agar ia bisa membayar sewa kontrakan dan membeli makanan murah. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan harian sebagai kuli panggul di sebuah pasar tradisional. Pekerjaan yang ia lakukan dari subuh hingga siang. Tubuhnya yang dulu terawat di balik jas mahal kini lecet-lecet, bermandi keringat dan debu. Punggungnya sakit, dan tangannya melepuh. Ironi ini begitu tajam. Pria yang memegang kendali atas aset bernilai miliaran kini harus mengangkut karung beras demi beberapa lembar uang kertas. Suatu hari, Davian sedang beristirahat di pinggir pasar, menyeka keringatnya, saat ia mendengar suara yang sangat familiar. Itu adalah rombongan mantan rekan kantornya, yang sedang dalam perjalanan makan siang ke restoran mewah di dekat sana. Mereka tampak rapi, tertawa lepas, berbicara tentang proyek baru yang seharusnya Davian tangani. Davian segera menundukkan wajahnya, berusaha keras bersembunyi di balik tumpukan kardus. Ia tidak ingin dikenali. Ia tidak tahan dengan rasa malu yang membakar. Namun, ia tidak seberuntung itu. Salah satu dari mereka, Bima, mantan wakilnya yang kini mengisi posisi Davian, berhenti berjalan. Bima mendekat ke arah Davian. Wajahnya menunjukkan campuran kejutan dan rasa jijik yang jelas. Davian merasakan semua darahnya mengalir turun. Ia ingin menghilang. Davian? Benarkah ini kamu? Tanya Bima. Suaranya pelan tetapi penuh ejekan. Davian mengangkat wajahnya yang kotor dan mengangguk kecil. Iya, Bim. Sedang mencari udara segar. Bohongnya, suara angkuhnya sudah lama hilang. Bima hanya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan kemenangan dan kekejaman. Udara segar? Aku dengar kamu sedang sibuk mengurus kasus pajak. Syukurlah kamu menemukan cara untuk menghasilkan uang tunai. Ini, kata Bima, mengeluarkan 2 lembar uang pecahan kecil dari dompetnya yang tebal. Ia tidak memberikannya langsung, tetapi melemparkannya ke tanah di dekat kaki Davian. Davian menatap uang itu, lalu menatap Bima. Bima tersenyum lagi. Ini untuk beli kopi. Davian, kopi sachet. Jangan lupa. Semoga kamu suka kopi yang pahit, seperti hidupmu sekarang. Bima dan rombongannya tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan langkah mereka ke restoran mewah, meninggalkan Davian yang terpaku di sana. Wajahnya memerah karena amarah dan penghinaan. Davian tidak mengambil uang itu.
Itu adalah pukulan paling menyakitkan yang ia terima. Lebih menyakitkan dari talak 3 yang ia berikan padaku. Malam harinya, aku sedang duduk di apartemen baruku, memfinalisasi slide presentasi untuk seminarku. Aku kini bekerja dengan tim pengacara dan konsultan yang hebat. Aku merasa puas. Aku bukan lagi istri Davian. Aku adalah Nyonya Amara, pemilik perusahaan. Saat aku membuka berita ekonomi di tabletku, mataku terpaku pada sebuah berita kecil. Itu adalah pengumuman penyitaan aset. Berita itu tidak menyebut nama Davian, tetapi menyebutkan alamat villa di Bali dan aset-aset lain yang Davian miliki. Penyelidikan pajak telah membuahkan hasil. Aset-asetnya dibekukan dan sebagian disita untuk menutupi hutang pajak. Aku menutup tabletku. Tidak ada kegembiraan atau perayaan yang meluap. Hanya ada ketenangan yang mendalam. Aku tidak membalas dendam untuk menghancurkan. Aku membalas dendam untuk menuntut keadilan. Davian telah membayar lunas pengkhianatannya dengan kehilangan segala-galanya. Aku berjalan ke jendela, menatap kota Jakarta yang ramai. Udara malam terasa segar, jauh dari kelembapan dan kesepian yang dulu kurasakan di rumah Davian. Aku tersenyum. Senyum kali ini adalah senyum lega. Aku telah membebaskan diriku. Hadiah talak itu memang benar-benar hadiah. Hadiah kebebasan untukku. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat. Bukan kepada Davian, tentu saja. Aku mengirimkannya kepada Pak Bram. Kasus properti kita lunas. Terima kasih, Pak. Besok kita mulai babak baru, mengurus legalitas yayasan sosial kita. Ya, Davian tidak tahu apa yang aku sembunyikan. Di balik kesibukanku mengurus aset dan balas dendam, aku juga sudah mendirikan sebuah yayasan kecil yang dananya berasal dari aset properti yang kubeli dengan warisan ayahku. Aku berencana menggunakan villa di Bali, villa yang dulu Davian banggakan, sebagai rumah singgah untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Davian mengira aku adalah wanita yang hanya bisa mencari pembalasan. Dia tidak tahu, di saat yang sama ia sedang jatuh, aku sedang membangun harapan bagi banyak wanita lain. Itu adalah balas dendam terbaik, menggunakan kekayaan yang ia cemari untuk tujuan yang mulia. Davian tidak tahu, dan dia tidak akan pernah tahu. Hidupnya sudah berakhir, dan hidupku baru saja dimulai. 2 tahun sudah. 2 tahun Davian hidup dalam bayangan, sebuah eksistensi yang sepi dan menyakitkan. Ia sudah melewati fase kemarahan, negosiasi dengan dirinya sendiri, dan depresi. Kini yang tersisa hanyalah penerimaan yang suram. Ia menerima bahwa ia akan selamanya menjadi buronan sosial, dibayangi oleh aibnya sendiri. Ia masih bekerja serabutan, sering menjadi petugas kebersihan paruh waktu di malam hari, jauh dari tatapan menghakimi. Namun, di tengah kesendirian itu, muncul satu kerinduan yang tak terelakkan, keluarganya. Ia merindukan wajah ayah dan ibunya, suara adik-adikku yang dulu ia anggap remeh, dan suasana kehangatan keluarga yang ia hancurkan dengan pengumuman talak di meja makan. Davian menyadari bahwa aku bukan satu-satunya korban. Sikapnya yang egois telah menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Dengan hati yang berdebar dan tangan yang gemetar, Davian memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Ia tahu itu adalah risiko besar, tetapi ia merasa harus meminta maaf, setidaknya untuk meredakan beban batinnya. Ia membeli sebungkus buah-buahan murah dan menaiki bus menuju kawasan rumah orang tuanya yang sederhana tetapi penuh kenangan masa kecil. Setibanya di sana, rumah itu terasa asing. Gerbang terkunci rapat dan taman depan yang biasanya rapi kini sedikit berantakan. Davian menekan bel, menunggu dengan napas tertahan. Ia berharap ibunya yang lembut akan membukakan pintu, memarahinya sedikit, lalu memeluknya dan memberinya makanan hangat. Yang membuka pintu adalah ayahnya. Wajah ayahnya kini tampak jauh lebih tua dari yang Davian ingat. Matanya cekung, dan senyumnya hilang sepenuhnya. Ketika melihat Davian berdiri di ambang pintu, raut wajah ayahnya mengeras menjadi kekecewaan yang dingin. "Ayah," panggil Davian. Suaranya tercekat. "Aku datang untuk menjenguk dan minta maaf." Ayah Davian tidak bergerak dari tempatnya. Ia memandang Davian dari ujung rambut hingga kaki, menilai pakaiannya yang lusuh, tangannya yang kapalan, dan mata yang penuh penderitaan. Namun, pandangannya tidak mengandung belas kasihan, melainkan kelelahan. "Untuk apa kamu datang, Davian?" tanya ayahnya. Suaranya pelan tetapi menusuk. "Apakah kamu datang untuk mengambil sesuatu lagi? Mengambil martabat kami lagi?" Davian menggeleng.
Tidak, Ayah. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu aku membuat ibu sakit, dan aku menghancurkan nama baik kita. Aku benar-benar menyesal. Ia mengulurkan bungkusan buah-buahan itu dengan canggung. Ayahnya menolak buah itu dengan lambaian tangan kecil. Penyesalanmu tidak ada harganya bagi kami. Nak, kamu menghancurkan bukan hanya dirimu, tapi kami juga. Ibumu sakit-sakitan sejak skandal itu. Kami harus menanggung rasa malu di komunitas dan di antara kerabat. Mereka tidak menanyakan kabarmu. Mereka menanyakan, bagaimana kami bisa membesarkan anak seegois dirimu? Davian menundukkan kepala. Aku mengerti, Yah, tapi aku butuh pengampunan kalian. Pengampunan didapat dari tindakan nyata, Davian, bukan dari kata-kata saat kamu sudah di titik terendah. Di mana kamu saat kami membutuhkanmu? Di mana kamu saat ibumu menangis melihat Amara dipermalukan? Ayahnya menarik napas dalam. Kami tahu kamu menderita sekarang, dan itu adalah konsekuensi yang adil. Kami tidak bisa membantumu, bukan karena kami tidak punya uang, tetapi karena kamu perlu merasakan buah dari perbuatanmu sampai ke akarnya. Ayahnya menunjuk keluar gerbang. Pergilah, Davian. Kami tidak mau melihatmu lagi. Ketika kamu sudah benar-benar menemukan dirimu dan memperbaiki dirimu, baru mungkin kamu boleh datang lagi. Jangan datang hanya untuk meringankan bebanmu sendiri. Ayah Davian menutup pintu dengan tenang. Itu bukanlah bentakan, melainkan sebuah penolakan yang damai tetapi final. Davian kembali berdiri sendirian di depan pintu rumahnya sendiri. Diusir, dan kini ia menyadari bahwa ia telah kehilangan rumah itu 2 kali. Pertama secara fisik olehku, dan kedua secara emosional oleh ayahnya. Kunjungan yang menyakitkan itu memicu Davian untuk mencari tahu tentang keluarga kami, terutama adik-adikku. Ia menemukan akun media sosial Tania. Tania kini sering memposting tentang kakaknya. Aku. Ia memposting tentang keberhasilan bisnis konsultasiku, foto-foto kami makan malam bersama di restoran mewah, dan sesekali, foto keluarga besar yang berkumpul, termasuk orang tua Davian yang tampaknya kini lebih sering menghabiskan waktu bersama keluargaku daripada Davian sendiri. Davian menyadari betapa ironisnya. Aku yang ia usir dari hidupnya kini malah menjadi jembatan perdamaian dan kehangatan bagi keluarga Davian yang tersisa. Keluarga Davian, setelah melihat kecerdasan dan kekuatanku dalam menghadapi krisis, ternyata lebih menghormatiku dan memilih untuk memutus hubungan dengan Davian. Mereka sadar aku adalah pihak yang terzalimi dan harus mereka lindungi. Davian menemukan satu pos lama yang ia lewatkan. Itu adalah foto ayah Davian dan ibu Sofia sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka bersamaku dan keluargaku. Di kolom komentar, Tania menulis, "Terima kasih, Kak Amara dan keluarga, sudah menjaga ayah dan ibu kami setelah badai itu. Kami tahu, tanpa kakak, mereka akan sendirian." Membaca itu, Davian merasakan tusukan terakhir. Harta dan karirnya direnggut, selingkuhannya meninggalkannya, dan sekarang, keluarganya sendiri telah memilih mantan istrinya yang ia hina. Ia menyadari bahwa aku telah memenangkan bukan hanya pertempuran hukum dan finansial, tetapi juga pertempuran moral dan hati. Aku tidak perlu meracuni pikiran keluarga Davian. Aku hanya perlu bersikap apa adanya, setia, kuat, dan penuh kasih. Pada akhirnya, hadiah terakhirku adalah sebuah pelajaran tentang konsekuensi. Davian menukar kesetiaan Amara dengan kesenangan Vanessa. Konsekuensinya, kesenangan itu hilang dan kesetiaan itu pergi membawa semua kekuatannya. Davian menukar kasih sayang keluarga dengan egoisme. Konsekuensinya, keluarga itu menjauh dan memilih pihak yang lebih bermartabat. Davian mematikan laptop di warung internet itu. Ia tidak lagi marah padaku. Ia hanya merasakan kehampaan yang tak terhingga. Ia telah menghukum dirinya sendiri dengan kebodohannya. Dan aku hanya memastikan hukuman itu dilaksanakan dengan adil. 3 tahun telah berlalu sejak Davian diusir. Ia kini tidak lagi bekerja di pasar. Kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan paruh waktu di sebuah gedung perkantoran kecil, bekerja pada jam-jam malam, jauh dari keramaian dan tatapan menghakimi. Ini adalah pekerjaan yang memberinya cukup uang untuk bertahan hidup, tetapi juga memberikan waktu yang tak terbatas untuk berpikir. Kesendirian di malam hari, di antara lorong-lorong kantor yang sunyi, memaksa Davian untuk melakukan introspeksi yang paling jujur. Ia tidak lagi mencari alasan, tidak lagi menyalahkan Vanessa atau bahkan menyalahkanku.
Ia akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa satu-satunya arsitek kejatuhannya adalah dirinya sendiri. Davian duduk di lantai kantor, menghela napas panjang. Ia mengambil kain pel, tetapi matanya menatap pantulan dirinya di lantai marmer yang ia bersihkan. Ia melihat bayangan pria yang kini rapuh, bukan hanya fisik, tetapi jiwanya. Ia mulai memahami kedalaman strategiku yang jauh melampaui gugatan hukum atau laporan pajak. Aku tidak hanya mengambil hartanya. Aku mengambil ilusi kekuasaan Davian. Aku tahu betul bahwa bagi pria narsistik sepertinya, kehancuran terbesar bukanlah kekurangan uang, melainkan kehilangan validasi. Davian membutuhkan aku yang lembut dan pasif untuk merasa kuat. Ia membutuhkan Vanessa yang berapi-api untuk merasa diinginkan. Ketika aku diam-diam mengumpulkan bukti, aku tidak hanya melindungi diriku. Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menarik power plug dari charger ego Davian. Davian mengingat kembali momen talak itu. Kotak hitam mewah, surat talak 3 yang dramatis, dan kehadiran Vanessa yang sombong. Itu semua adalah pertunjukan untuk memvalidasi dirinya di hadapan keluarga. Namun, di antara semua sorotan itu, ada satu hal yang ia lewatkan, senyum tipisku. Aku tidak tersenyum karena pasrah. Aku tersenyum karena aku sudah tahu alur ceritanya. Aku sudah tahu Davian adalah bom waktu. Aku sudah memiliki tangga ledakan, dan aku hanya menunggu Davian sendiri yang menyalakan sumbunya di depan semua saksi. Malam itu, di antara lorong-lorong kantor yang dingin, Davian menyimpulkan arti dari hadiah terakhirku untuknya. Hadiah itu adalah kebebasan. Bukan kebebasan untukku, yang selalu bebas secara mental tetapi terikat secara kontrak. Tetapi kebebasan untuk Davian. Kebebasan dari ilusi yang membelenggunya. Davian bebas dari tekanan harus berpura-pura menjadi eksekutif yang jujur. Ia bebas dari keharusan menipu keluarga. Ia bebas dari beban menjaga citra suami sempurna yang harus ia bangun di depan rekan kerjanya. Kini, ia tidak punya citra apapun untuk dipertahankan. Ia adalah Davian yang asli, tanpa gelar, tanpa uang, dan tanpa topeng. Dan dalam kehampaan itu, Davian menemukan secercah kejujuran yang menakutkan. Jika aku tidak melakukan semua itu, Davian mungkin akan terus mendaki puncak kebohongan hingga akhirnya jatuh dari ketinggian yang jauh lebih fatal, mungkin dengan tuntutan pidana yang lebih berat dan kehilangan seluruh keluarga secara total. Aku, dengan timing yang sempurna, memotong sayapnya saat ia masih berada di ketinggian menengah. Dengan cara yang aneh, Davian menyadari bahwa tindakanku telah menyelamatkannya dari kehancuran moral yang lebih dalam. Aku telah memberikan hadiah pahit yang tak tertandingi, kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, dimulai dari nol. Tentu, kesempatan itu datang dengan harga yang menyakitkan, tetapi itu adalah satu-satunya jalan keluar. Davian tidak lagi melihatnya sebagai balas dendam, tetapi sebagai koreksi kosmik yang keras. Sementara Davian menemukan definisinya tentang kebebasan di lantai kotor, aku telah sepenuhnya merangkul kebebasan sejati. Kantor konsultasiku kini telah berkembang menjadi firma butik di 3 kota besar. Aku diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di bidangku. Aku menggunakan platformku bukan hanya untuk menjual jasa, tetapi juga untuk memberdayakan wanita yang menghadapi situasi serupa. Aku menjalankan program pelatihan finansial untuk mantan ibu rumah tangga yang ingin mandiri, mengajarkan mereka pentingnya memahami legalitas dan mengamankan aset mereka sendiri. Aku masih sering bertemu dengan orang tua Davian dan adik-adiknya. Mereka menganggapku sebagai putri mereka sendiri. Hubungan mereka adalah cerminan dari kesetiaan yang tak pernah ditunjukkan Davian. Davian telah ditukar, bukan karena aku memaksanya, tetapi karena Davian sendiri yang kehilangan nilainya di mata keluarganya. Aku yang kini berusia 38 tahun, terlihat lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku tidak mencari pasangan baru. Aku menikmati kesendirianku yang bermakna. Aku telah mencapai kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian karena tidak perlu lagi berbagi hidup dengan kebohongan. Di suatu malam menjelang perayaan akhir tahun, saat Davian sedang membersihkan meja kantor, ia melihat sebuah kartu ucapan yang ditinggalkan oleh salah satu karyawan. Kartu itu ditujukan kepada bos mereka. Berterima kasih atas kesempatan kerja. Davian melihatnya dan menyadari bahwa meskipun ia berada di titik terendah, ia masih memiliki pekerjaan. Ia masih bisa bangun dan berfungsi. Itu adalah kemenangan kecil yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia miliki. Davian tersenyum. Senyum itu tidak sombong atau sinis, tetapi senyum lelah yang jujur. Ia menyelesaikan pekerjaannya, berjalan pulang di jalanan sepi,
membawa ransel lusuhnya. Davian tahu ia tidak akan pernah kaya lagi. Ia akan selalu menjadi pria yang jatuh. Tetapi ia juga tahu ia tidak akan pernah lagi menjadi pria yang sombong dan kejam. Davian telah menerima hadiah terburuk di hari ulang tahunku, dan kini, dalam penderitaannya yang panjang, ia menemukan makna terbesar dari hadiah tersebut. Aku telah menyingkirkan kejahatan agar kebaikan bisa tumbuh di atas puing-puingnya. Aku hidup bahagia. Davian hidup dalam pelajaran abadi. Keduanya akhirnya mencapai kebebasan yang sesungguhnya. Setahun telah berlalu sejak Davian mencapai pengakuan absolutnya di lantai kantor yang dingin. Jeda waktu itu tidak membawa penyembuhan total, melainkan pemantapan luka. Ia tidak lagi marah atau menyalahkan. Ia hanya menjalani hidupnya hari demi hari, melaksanakan tugasnya sebagai petugas kebersihan dengan ketenangan yang tidak pernah ia miliki saat menjadi direktur. Davian kini tinggal di kamar kontrakan yang sedikit lebih layak, hasil dari kerja kerasnya. Ia tidak mencari kemewahan. Ia hanya mencari kedamaian. Rasa sakit fisik dari pekerjaan kasarnya menjadi satu-satunya hal nyata yang ia rasakan. Pengingat konstan bahwa ia harus bertanggung jawab atas setiap gigitan makanan yang masuk ke mulutnya. Pria yang dulu hidup dari ilusi kini hidup dari keringat dan kejujuran. Ia tidak bisa lari dari jerat hukum. Meskipun ia tidak dipenjara karena kasus penyelewengan dana perusahaan bersifat perdata, kasus penggelapan pajak yang kulaporkan terus bergulir. Akhirnya, pengadilan memutuskan Davian bersalah. Ia harus membayar denda yang fantastis, yang tentu saja ia tidak mampu bayar. Akibatnya, semua asetnya yang tersisa, termasuk dana pensiun kecil dan rekening tabungan yang masih ia sembunyikan, disita oleh negara. Ia sekarang miskin secara mutlak, terikat pada sanksi hukum yang akan membatasinya mencari pekerjaan resmi selama bertahun-tahun. Di hari keputusan pengadilan dibacakan, Davian duduk di bangku ruang sidang sendirian. Tidak ada Vanessa, tidak ada keluarga. Pengacaranya adalah pengacara bantuan hukum yang ia dapatkan dengan susah payah. Di sudut ruangan, Davian melihat punggung seseorang yang ia kenal. Pak Bram, pengacaraku, yang duduk tenang di sana, memastikan bahwa keadilan untukku ditegakkan hingga akhir. Kehadiran diam itu terasa lebih menghancurkan daripada makian. Itu adalah pengingat bahwa aku tidak hanya membalas dendam dengan emosi, tetapi dengan kekuatan hukum yang tak terhindarkan. Di sisi lain kota, kehidupan Amara adalah antitesis sempurna. Kantor konsultasiku telah berevolusi. Aku tidak lagi hanya mengurus legalitas properti. Aku mendirikan yayasan sosial yang kusebut Rumah Kedua. Villa di Bali yang dulu Davian banggakan telah kualifungsikan menjadi rumah singgah bagi wanita dan anak korban KDRT. Aku menggunakan asetku untuk menciptakan kebaikan nyata, menukar kemewahan kosong Davian dengan harapan dan keselamatan bagi orang lain. Aku diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh. Aku tidak pernah menceritakan detail pahit perpisahanku, tetapi publik sudah tahu garis besarnya. Wanita yang diceraikan suaminya karena selingkuh, bangkit menggunakan kecerdasannya, dan membangun kerajaan bisnis serta yayasan sosial. Aku menjadi ikon kemandirian. Aku menemukan kebahagiaan yang jauh lebih mendalam daripada yang pernah kurasakan dalam pernikahan. Kebahagiaanku bukan berasal dari kemewahan, tetapi dari pengakuan diri dan kepuasan melihat bisnis serta yayasanku berhasil. Aku kini dikelilingi oleh teman-teman baru yang menghargaiku sebagai individu yang cerdas dan kuat, bukan sebagai aksesori istri kaya. Suatu sore, saat Davian sedang menarik gerobak dorong bekas untuk mengangkut sampah di dekat gedung perkantorannya, ia secara tidak sengaja melewati toko buku besar. Di jendela toko itu, terpampang poster besar. Itu adalah fotoku. Aku sedang tersenyum, berpose di samping buku bestseller terbaruku, yang berjudul Kekuatan Data dan Kesabaran, Mengapa Wanita Diam Adalah Strategi Terbaik.